Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai logam alkali tanah. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana logam alkali tanah itu diperoleh begitu ya. Oke, logam-logam dari golongan alkali tanah ini sebenarnya itu tidak mudah untuk diproduksi dengan menggunakan reaksi reduksi begitu ya. Alasannya karena senyawa-senyawa atau logam-logam di golongan ini merupakan agen reduksi yang cukup kuat dan mereka itu dapat bereaksi dengan karbon untuk membentuk suatu karbida. Kemudian logam-logam golongan 2A ini juga sangat elektropositif dan bisa bereaksi dengan air dan membentuk suatu larutan aqueous gitu. Nah, larutan aqueous ini tidak bisa digunakan untuk menggantikan logam lain atau memproduksi elektrolitik, itu tidak bisa. Selanjutnya, elektrolisis larutan aqueous ini dapat dilakukan menggunakan katoda merkuri, namun untuk memperoleh logam tersebut dari amalgamnya itu cukup sulit gitu. Sehingga apa yang bisa kita lakukan ya untuk memperoleh logam-logam di golongan 2A ini. Nah, biasanya logam-logam di golongan 2A ini dapat diperoleh dengan menggunakan proses elektrolisis dari lelehan kloridanya atau leburan kloridanya. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan sodium klorida ditambahkan ya untuk menurunkan titik lelehnya. Jadi sodium klorida ditambahkan untuk menurunkan titik lelehnya. Meskipun strontium dan barium itu cenderung untuk membentuk suspensi koloid ya, gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu berilium. Kalau proses yang lama ya, proses jadulnya begitu, BeO itu dapat diekstraksi dari mineral beril Be3Al2Si6O18 dengan menggunakan treatment panas atau dengan fusi alkali gitu ya. Nah, treatment ini menggunakan asam sulfat untuk memperoleh BeSO4 yang larut. Kemudian menambahkan NH4OH sehingga diperoleh BeOH2. Kemudian dipanaskan BeOH2 sehingga diperoleh BeO. Nah, BeO selain dengan cara yang pertama tadi ya dari mineral beril, itu juga bisa diperoleh dari mineral silikatnya yaitu Na2BeF4. Nah, ini dikonversi menjadi hidroksida kemudian menjadi oksidanya yaitu BeO. Kemudian Be juga bisa diperoleh dengan mengkonversi hidroksida menjadi BeCl2 dengan cara pemanasan dengan menggunakan karbon dan klorin ya. Prosesnya elektrolisis lelehan klorida. Selain itu, yang terakhir, Be juga bisa diperoleh dengan mereduksi BeF2 dengan menggunakan Mg atau magnesium. Kemudian magnesium, nah magnesium ini cara lamanya dulu itu bisa diperoleh dengan cara pemanasan MgO dan juga karbon pada suhu 2000 derajat Celcius, di mana pada suhu tersebut karbon atau C itu dapat mereduksi MgO. Reaksinya MgO plus C dihasilkan Mg plus CO. Nah, itu cara lama. Nah, kalau cara yang lebih terbaru sekarang ya, MgO atau magnesium itu dapat diproduksi dengan menggunakan reduksi pada temperatur tinggi dengan cara elektrolisis ya juga bisa. Nah, Mg juga bisa diperoleh dengan proses fission ya. Nah, pada proses fission ini diproduksi magnesium dengan cara mereduksi dolomit yang terkalsinasi dengan ferrosilikon pada suhu 1150 derajat Celcius di bawah tekanan yang cukup rendah gitu ya. Jadi dolomit yang terkalsinasi ini dolomitnya ya CaCO3, MgCO3 terus kemudian dikalsinasi diperoleh CaO, MgO kemudian diperoleh Mg plus Ca2SiO4 plus Fe. Nah, selain itu
Bisa juga menggunakan proses elektrolisis menggunakan lelehan MgCl2 atau bisa juga menggunakan MgCl2 yang terhidrasi parsial ya. MgCl2 ini diproduksi dengan dua cara. Cara yang pertama adalah Dow-C water process dan cara yang kedua adalah Dow natural brine process. Nah, dua cara ini bisa didiskusikan di kolom diskusi ya nanti. Oke. Selanjutnya kalsium, strontium, dan barium. Nah, kalsium bisa diperoleh melalui elektrolisis lelehan CaCl2, di mana melalui proses ini akan diperoleh limbah ya, produk samping itu ya, produk samping dari proses sulfate atau dari CaCO3 dan juga HCl. Nah, logam Sr dan Ba ini bisa diproduksi dalam jumlah yang cukup kecil dengan proses elektrolisis ya, elektrolisis lelehan kloridanya, atau bisa juga dari oksidanya dengan reduksi menggunakan aluminium. Oke, nah manfaat atau kegunaan dari golongan 2A ini dan juga senyawanya ini tidak akan saya bahas semuanya ya. Nanti ini hanya 3 yang saya bahas, berilium, magnesium, kalsium. Untuk strontium, radium, dan yang lain nanti bisa didiskusikan di kolom diskusi. Nah, yang pertama berilium. Nah, berilium ini memiliki sifat keramik yang bisa digunakan dalam reaktor nuklir gitu ya. Selain itu bisa juga digunakan dalam industri nuklir juga. Kemudian bisa digunakan sebagai semacam pegas gitu ya dalam dunia listrik dan yang lain ya. Kemudian untuk magnesium, nah logam ini dan juga alloynya itu dapat digunakan untuk mencetak, kemudian membuat mesin dan juga untuk bisa dilas gitu ya dengan mudah. Nah, biasanya magnesium ini digunakan sebagai bodi pesawat terbang, spare part pesawat terbang, dan juga mesin mobil ya. Selain itu, magnesium juga merupakan senyawa yang penting dalam reagen Grignard. Nah, reagen Grignard ini biasanya dipakai dalam senyawa organik ya, dalam sintesis senyawa organik. Yang terakhir kalsium. Nah, kalsium ini bisa digunakan untuk membuat alloy dengan Al ya. Kemudian juga bisa digunakan dalam industri besi dan baja untuk mengontrol karbon ya. Untuk mengontrol karbon dalam pembentukan besi, dalam pencetakan besi, dan juga sebagai scavenger. Scavenger itu semacam senyawa kimia yang ditambahkan supaya pengotornya itu inaktif ya. Nah, scavenger untuk apa? Untuk P, O, dan juga S. Selain itu, kalsium juga sebagai agen produksi dalam produksi logam-logam yang lain. Nah, untuk senyawa atau unsur yang lain di golongan 2A ini nanti bisa didiskusikan di kolom diskusi. Oke. Nah, selanjutnya ukuran atom dan juga ion. Oke, kecenderungan ukuran atom dari golongan 2A ini ya, dari atas ke bawah itu semakin besar untuk ukuran atomnya. Untuk ukuran ionnya sama seperti di golongan 1A atau golongan alkali, ukuran ion lebih kecil daripada ukuran atomnya ya. Nah, dari atas ke bawah itu semakin besar ukurannya. Oke, selanjutnya titik lele dan titik didih. Golongan 2A ini dari atas ke bawah itu cenderung menurun gitu ya, titik lele dan titik didihnya. Alasannya nanti bisa kita diskusikan di kolom diskusi atau chat. Selanjutnya energi ionisasi. Nah, energi ionisasi golongan 2A ini dari atas ke bawah itu cenderung menurun ya, dari atas ke bawah cenderung turun energi ionisasinya. Ini energi ionisasi pertama. Untuk energi ionisasi kedua juga sama ya, dari atas ke bawah itu cenderung menurun. Kemudian elektronegativitasnya untuk golongan 2A ini dari atas ke bawah, mulai dari Be sampai barium ya, itu elektronegativitasnya juga cenderung turun. Oke, itu tadi penjelasan untuk golongan 2A atau golongan alkali tanah. Silahkan melakukan diskusi di forum diskusi yang sudah disediakan di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.